Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi ayatin akhar, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Fi haditsin akhar, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqallahu azim, sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan semua, Ketua Ikatan Alumni Santri Al-Adabi Nanda Hendra Wadi, yang saya hormati Kabid ya, Kabid apa tadi itu, bidang pemberdayaan umat, jadi semualah seluruh pengurus ya. Ketua panitia dan seluruh peserta kajian kekinian pada malam hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, Allah masih memberikan kita nikmat Islam, dan Allah masih memberikan kita nikmat sehat. Insyaallah mudah-mudahan menjelang atau menunggu kedatangan Ramadan, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah berikan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ananda sekalian yang saya cintai, saya sangat berbahagia pada malam hari ini bisa ya, ini merupakan momen pertama atau kali pertama kita, karena emang dalam keadaan masih COVID-19, jadi kita bertemu lewat jaringan ya. Alhamdulillah kita dapat bertemu, kita dapat bermuajahah, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diganjar kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita kajian kekinian ya, kajian kekinian. Jadi kajian-kajian yang saat ini yang terjadi gitu ya. Terjadi dengan tema besarnya adalah Islam itu mudah. Islam itu mudah. Rujukan Al-Qur'annya adalah sama dalam surah Al-Baqarah juga. Al-Baqarah di ayat berkenaan tentang puasa, di bawahnya itu ada yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki yang mudah dan tidak menghendaki yang sulit. Nah, oleh karena itu tema kita ini adalah Islam itu mudah. Nah, mulai dari mana kita ya? Dari mana kita coba untuk kaji, misalnya dari ayat bicara tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana letak bahwa Islam itu mudah di puasa? Ya ayyuhalladzina amanu, Allah bicara tentang wahai orang-orang yang beriman. Nah, itu di terjemahan ya, di bahasa Indonesianya. Wahai orang-orang yang beriman.
artinya memanggil langsung orangnya. Akan tetapi di situ bukan memanggil langsung orangnya, tapi Allah menggunakan kata amanu. Amanu itu kata kerja, ya, kata kerja, bukan isim fa'il ya. Fa'il itu yang langsung orangnya itu ya. Kalau amana yu'minu imanan, orangnya itu amin ya. Itu orang beriman atau mukmin. Amana yu'minu imanan ya gitu ya. Mukminun, orangnya mukmin. Nah, kalau kita terjemahkan wahai orang-orang yang beriman, maka bahasa Arabnya ya ayyuhal mu'minun. Nah, itu di situ Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Amanu itu pekerjaannya. Pekerjaan keimanan. Ya. Wahai yang mengerjakan pekerjaan keimanan. Nah, gitu ya. Kalau mau diterjemahkan secara bahasa, secara letterlek ya. Nah, berkenaan dengan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa. Nah, ini mohon maaf, mungkin ada yang ini ya kali dari yang bukan umum. Ini ya, yang umum ya. Maaf, nanti tolong diserap betul apa yang saya ini kan gitu ya. Nah, dengan adanya hal seperti ini ada muncul begini pertanyaannya. Gimana orang yang puasa tapi dia tidak sholat? Tuh. Kan? Apa diterima puasanya? Gitu, ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke apa namanya? Ke ayat tadi gitu. Jadi yang dipanggil itu adalah orang yang mengerjakan keimanan. Kalau mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, jadi sekali saja dia mengucapkan iman kepada Allah dan memang tidak ada rasa dalam hatinya untuk keluar dari keimanan itu, maka dia masih dikatakan orang beriman. Ya. Tolong dicermati betul ya. Nanti insya Allah kita berdialog. Jadi dengan pertanyaan tadi itu, bagaimana kalau orang yang puasa tapi tidak melakukan ibadah sholat? Karena yang dipanggil sana bukan orang langsung orangnya, tapi pekerjaannya, orang yang mengerjakan pekerjaan keimanan. Nah, asyam itu adalah pekerjaan keimanan, nah, yang membawa dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, itu yang berikutnya. Lanjutan ayat itu adalah informasi orang dulu juga berpuasa gitu. La'allakum tattaqun. Jadi pekerjaan kutiba alaikumusiyamnya itu, kutiba diwajibkan atas kamu berpuasa itu adalah salah satu pekerjaan iman. Salah satu pekerjaan iman. Apa ya yang menjadi efek dari pekerjaan iman itu adalah la'allakum tattaqun, agar mereka bertakwa. Makanya menggunakan kata la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Itu apa namanya? Endingnya ya, ujungnya adalah menciptakan manusia yang bertakwa. Nah, apa salah satu pekerjaan keimanan itu? Pekerjaan keimanan adalah puasa gitu. Kan? Pekerjaan itu adalah puasa. Nah, kalau kita bertanya, apakah hanya puasa menjadi pekerjaan iman itu? Tidak. Pekerjaan iman itu termasuklah sholat, termasuklah zakat, termasuk berbuat baik kepada orang lain, termasuk bersedekah. Itu semua pekerjaan iman. Itu ya. Nah, jadi kita jawab pertanyaan yang tadi. Kita jawab pertanyaannya, gimana orang yang puasa tapi tidak sholat? Diterima tidak puasanya? Kalau berdasarkan ayat ini, tetap diterima puasanya, karena dia melakukan salah satu pekerjaan keimanan. Nah, diterima puasanya. Masalah diterima. Apakah nanti ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nah, Allah bilang dalam hadis qudsinya, puasa itu untukku, kata Allah.
maka aku yang membalasnya. Jadi kita tidak bisa memponis orang lain. Misalnya dia tidak puasa, lalu kita bilang, kamu puasa tapi kamu tidak sholat, sia-sia saja tuh puasa kamu. Tidak bisa kita memponis begitu, karena puasa itu untukku, kata Allah. Yang lain silahkan ambil, tapi puasa untukku dan aku yang membalasnya. Nah, jadi nanti tidak usah disusahkan. Orang yang puasa tapi dia tidak sholat, tidak usah kita yang menyusahkannya. Tidak usah kita yang repot-repot gitu untuk ininya. Nah, tugas kita hanya menyampaikan, balighu anni walau ayah. Tugas kita hanya berdakwah, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Nah, jadi ketika kita berdakwah, kita menyampaikan bil hikmah, dengan bijaksana, ya, dengan bijaksana, hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah, mau'izah hasanah itu artinya sesuatu yang kita berikan dengan orang lain dapat diterima oleh orang lain. Jadi ketika kita berdakwah itu syaratnya ada 3 itu tadi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan bijak, ya, bijaksana, bukan pijaksana ya. Beda tuh. Kalau pijaksana itu mijak sini gitu. Nah, itu yang berdakwah hanya sekedar memaki, menyalahkan orang, membid'ahkan orang, itu orang semua salah, dia sendiri benar. Itu pijaksana namanya. Nah, ada lagi pijak sini. Jadi bukan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu adalah bijaksana. Ya. Jadi berdakwah itu, jadi untuk santri semua coba diperhatikan, ketika kita berdakwah tidak hanya keluar. Makanya dakwah tuh harus menjaga yang 3 itu. Nah, harus menjaga yang 3. Pertama dengan hikmah, dengan bijaksana. Yang kedua, berdakwah itu adalah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah, artinya mau'izatil hasanah itu dapat diterima oleh orang lain. Dia nerima walaupun marah gitu. Dia marah tapi dia nerima, kan gitu. Karena itu sebuah kebenaran. Dan yang ketiga, ketika dia marah, jadilhum billatihi ahsan. Artinya bicara dengan kebaikan. Jadilhum billatihi ahsan. Jadi itu, ya. Nah, saya berpesan kepada seluruh para santriwan-santriwati, kalau berdakwah, ya, semua alumni yang sudah menjadi pendakwah, menjadi muballigh, jadi jangan pijak sana pijak sini, tapi bijaksana. Yang kedua yang disampaikan itu adalah bisa diterima. Gimana bisa diterima? Lah, lihat kondisinya. Gimana kita berceramah, di mana tempat kita berceramah, dalil-dalil kita yang kita gunakan, dalilnya jangan karena tekstual tapi juga kontekstual. Tuh, ya. Terus kalau ada persoalan, kita didiskusikan dengan baik. Nah, kita kembali tadi persoalannya. Nah, makanya Islam itu mudah. Ya, kita mikirkan apa yang memang harus kita pikirkan gitu. Nah, contoh tadi ada orang puasa, dia tidak sholat gitu. Jangan kita yang mikirkannya, kita cuma nyampaikan. Nah, jadi cara menyampaikannya gimana? Bapak sudah puasa, tapi kalau Bapak sholat, maka Bapak justru jauh lebih baik lagi dari itu. Nah, gitu dia nyampaikannya. Jadi Islam itu jadi kelihatan, jadi mudah. Bukan kelihatan, memang mudah. Nah, jangan ketika ada orang puasa, dia tidak sholat, apa kita bilang? Sia-sia tuh puasa Bapak tuh, lebih bagus Bapak tidak usah puasa. Nah, lebih bagus tidak usah puasa. Padahal orang baru mau coba ingin berpuasa. Nah, tuh. Jadi bil hikmah, dengan bijaksana. Ya. Jadi kalau tanya gimana puasanya itu, ya udah silakan aja, tidak apa-apa, biarkan dia berpuasa. Islam itu mudah kok. Coba pada waktu ada yang baru masuk Islam gitu ya, baru masuk Islam dan lapor kepada Rasulullah, dan bertanya kepada Rasulullah, setelah saya Islam apa yang harus saya buat? Apa jawab Rasulullah? Jangan bohong. Oh, jangan bohong ya Rasulullah. Oh, mudah itu. Nah, itu gampang itu, karena cuma jangan bohong saja, kan? Nah, dia tidak tahu efeknya. Nah, itu yang dikeluarkan Rasulullah itu bijak gitu. Ya, jangan bohong. Bukan nanti setelah kamu nanti masuk Islam ya, kamu harus sholat. Kalau tidak sholat kamu masuk neraka. Kamu harus zakat kalau kaya. Nanti kamu kaya, kalau tidak zakat nanti kamu harta kamu dikalungkan ke leher kamu tuh. Wah, mengerikan sekali. Jadi dia bilang apa? Baru mau masuk Islam saya ini, tapi sangat mengerikan. Nah, tuh kan.
Jadi coba, Islam itu mudah. Apa yang sulit? Tidak ada yang sulit sebetulnya. Nah, jadi persoalan orang yang berpuasa, silahkan saja dia berpuasa. Ini kadang-kadang kita baru orang nak turun ke masjid gitu ya, baru nak turun ke masjid saja kita bilang, tumben kau turun ke masjid, tahun yang lalu kemana kau? Udah lama, udah berpuluh-puluh tahun tidak pernah. Nah gitu. Jadi ini yang buat kita, buat persoalan buat kita. Jadi Islam itu sebetulnya tidak ada yang sulit. Apanya yang sulit? Pakaian misalnya, ketika kita sholat, silahkan untuk pakai apa saja. Tidak harus, perempuan tidak harus pakai mukena, bahasanya begitu. Yang penting dia menutup aurat saja. Syarat menutup aurat itu jangan transparan, kelihatan, dan terus jangan kelihatan tampak tubuhnya dari luar, atau bentuk lekuk tubuhnya yang nampak. Nah itu saja kan. Nah, mau pakai mukena kah apa kah silakan, mau pakai karung goni kah, karung pupuk, karung apa, yang penting bersih gitu. Nah itu bahasanya, tapi ndaklah masa kita mau sholat pakai karung goni gitu kan, sementara kita ada kain dan lain sebagainya. Apa yang susah? Ini kadang-kadang kita sendiri yang menyulitkan Islam itu. Nah orang nanti pakai celana macam begitu, itu ndak boleh pakai celana begitu, itu celananya ndak pas. Kenapa? Karena lewat dari mata kaki. Wah itu kan akhirnya jadi persoalan. Nanti ada orang pakai kain juga gitu. Rasulullah tak pernah pakai kain. Rasulullah tuh pakai gamis. Yang bagus itu pakai gamis, jadi yang lain tuh tak bagus gitu. Nah ini kan sulit ya. Padahal Islam itu ya Allah, apa yang sulit di Islam? Tidak ada yang sulit di Islam itu. Semua itu mudah Islam. Ya. Nah Islam apa lagi yang sulit buat kita? Orang haji itu hanya orang yang mampu saja. Yang tidak mampu jangan nyulit-nyulitkan haji sampai ngutang sana ngutang sini misalnya itu. Tapi walaupun sekarang ada dana talangan namanya ya, ada dana talangan. Boleh saja kalau memang mampu, ya mampu artinya mampu bayarnya. Nah itu. Jadi apa yang sih buat kita? Nah kita sendiri yang menyulitkannya itu. Sholat misalnya kan, sholat apa yang sulit buat kita? Nah tapi perlu diingat bahwa kita diberi Allah nafsu ya. Nah itu yang buat sulit bagi kita, itu kita ada di apa? Diberi Allah nafsu. Jadi pada dasarnya Islam itu mudah. Nah, mudah mengerjakannya, mudah nih. Jadi jangan kita yang menyulitkannya. Apa yang sulit? Nanti mengatur saf saja jadi persoalan gitu. Nah, herannya mengatur saf jadi persoalan. Apa persoalannya? Nah, ini mohon maaf nih. Misalnya sholat, sibuk dengan kakinya, gitu kan, menempelkan kaki. Padahal itu hanya pernyataan sahabat ya. Hadis itu hanya pernyataan sahabat saja. Ketika sahabat ingin merapatkan safnya, itu sahabat yang lain menempelkan mata kakinya kepada sahabat yang lain. Itu pernyataan gitu. Nah padahal ada hadisnya yang merupakan perintah. Apa perintahnya? Sejajarkan bahu. Jadi ketika kita sholat, sibukkanlah dengan bahu kita, sejajar apa tidak dengan kawan yang lain. Nah terus apabila bersentuhan tangan, ya kalau udah mensejajarkan bahu dengan bahu, tentu tangan bersentuhan. Maka kata Rasulullah, maka bersentuhan atau sentuhlah dengan lembut. Nah terus barulah disuruh Rasulullah merapatkan barisannya, jangan sampai bisa masuk setan atau apa di dalam saf sholat kita gitu ya. Seperti apa jaraknya, seperti anak kambing gitu ya. Nah jadi tidak usah disulitkan. Sebenarnya Islam itu mudah gitu kan. Islam di mana depan Islam itu adalah mudah. Nah apalagi contoh-contoh yang lain, misalnya ada orang yang mengadakan haul, mau baca doa, mau apa lagi. Nah, ini persoalannya, ada satu persoalannya, masalah jadwal imsakiyah. Nah, ada di sana imsak. Nah, itu saja di persoalan. Masya Allah itu. Apa persoalannya? Tidak usah kita sulitkan. Apa imsak itu? Imsak secara syar'i memang imsak itu adalah sama dengan maknanya puasa. Imsak, saum, soim, ya saum, siam, terus imsak sama. Nah, imsak yang dimaksud dalam jadwal itu adalah imsak menurut bahasa, menurut lughah, gitu ya. Imsak artinya apa? Menahan. Nah, jadi dibuatlah imsak. Apa? Imsak itu ijtihadi para ulama kita. Ulama kita dulu membuat imsak. Imsak itu ada masa, itu arti masa imsak, masa untuk menahan. Jadi dibuatlah, disepakati, kalau sekarang itu 10 menit, disepakati 10 menit. Kenapa? Karena kita tahu
Orang Indonesia tuh makannya beda, dan imsak ini tidak ada di Arab, tidak ada di Arab, tidak ada di Yaman, tidak ada di daerah lain, hanya di Indonesia. Kenapa? Nah, coba makanan orang Indonesia itu macam-macam. Kalau di Arab sana kan makan roti, bersihkannya sebentar. Selesai makan roti, kumur-kumur saja selesai. Kita sini makan daging terselit di gigi. Kan mau disikat gigi lagi, mau ini lagi. Nah, itu. Jadi sebetulnya enggak usah disusahkan gitu. Udah dibuat oleh yang mau pakai silakan, yang tak mau ya sudah gitu kan. Nah, kalau memang ada mudah, oh saya enggak makan nasi Ustaz, saya cuma makan roti, atau saya cuman sahurnya makan ini, saya enggak pakai imsak, ya silahkan, enggak apa-apa, tapi enggak usah dipermasalahkan. Jadi imsak yang dimaksud di sana di dalam jadwal itu adalah imsak secara lugawi, artinya menahan. Jadi ulama membuat aturan itu, membuat ijtihad itu ya, ulama berijtihad, misalnya 10 menit sebelum subuh itu adalah waktu imsak. Waktu apa? Waktu menahan. Kita sudah menahan. Jangan sampai makan lagi. Kenapa? Maksudnya jangan sampai makan lagi, biar kita subuh itu udah siap gitu. Gigi udah bersih, mulut udah bersih, tak ada lagi daging yang nempel di gigi gitu ya. Nah, ini pun jadi persoalan. Wah, ini imsaknya salah nih, ini. Itu imsak syar'i. Sekarang imsak lugawi. Jadi tidak ada masalah. Oh, di situ jadwal imsakiyah. Kenapa ada imsakiyah? Karena ada jadwal imsak di sana. Sehari ini imsaknya segini, hari ini imsaknya ini. Tidak sulit gitu. Nah, jadi untuk biar memudahkan kita memahami Islam itu, maka banyak referensi yang harus kita pelajari gitu ya. Nah, jadi apa yang sulit gitu? Tidak ada yang sulit dalam Islam. Semua Islam itu mudah. Cuma kita memang harus paham. Ada satu makalah gitu ya. Makalah itu artinya apa ya? Satu ungkapan. Nah, bahasanya makalah ya. Satu ungkapan, ad-dinul aqalla dina liman aqallalahu. Agama itu pemahaman, dan sulit beragama bagi orang yang tidak mau memahami itu ya. Nah, dikit bid'ah, yang ini bid'ah, haul bid'ah, tahlil bid'ah, baca talqin di kuburan bid'ah, dan apa sih, enggak usah disulitkan. Bagi yang enggak mau ya udah silakan yang enggak mau. Yang mau berpakaian macam gini silakan. Nah, bahkan ada yang membuat, mohon maaf nih ya, ada jilbab syar'i apa segala. Nah, ada jilbab syar'i. Ya, jilbab itu pasti syar'i. Tidak ada jilbab yang tidak syar'i. Ya, semua jilbab syar'i. Cuma apa itu jilbab itulah kan. Nah, ini kadang-kadang itu pun jadi masalah. Jilbab itu kalau kita mau kembali ke hukum asal, jilbab itu adalah pakaian wanita yang dari atas sampai ke bawah nyambung. Itu jilbab namanya. Jadi kalau yang dipakai sekarang tuh biarpun dia panjang sampai ke bawah, itu namanya adalah kerudung. Ya, walaupun sampai ke bawah gitu ya. Jadi maksud saya setengah gitu ya, enggak nyampe gitu. Yang namanya jilbab itu dari atas sampai ke bawah menjadi pakaian wanita, itu baru jilbab gitu. Nah, tapi enggak usah kita bertentangan, enggak usah kita sulitkan gitu. Daerahnya beda kita, Arab dengan sini beda. Tapi kalau mau pakai pun enggak salah gitu. Ya, kan di Arab ada enggak orang cari kayu bakar di hutan gitu. Hutan aja susah nak cari di sana kan. Nah, kita kalau pekerjaan kita di hutan misalnya, kita pakai baju macam begitu, kayu apinya tak dapat, betul kan pakaian, mohon maaf ya. Ya, itu. Jadi apa yang sulit itu? Nah, jadi Islam tidak sulit karena kita sendiri yang menyulit-nyulitkan itu. Nah, itu ya. Sholat misalnya. Sholat, ada orang yang tanya, Ustaz, saya baru tahu bacaan sholat itu subhanallah saja. Tidak apa-apa. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah dibaca. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi tidak berhenti seperti itu, tapi harus lanjut gitu, harus belajar lagi terus dan terus belajar gitu. Hari ini Pak, misalnya hari ini baca bismillah, besok alhamdulillahirabbil alamin, besok arrahmanirrahim, besok maliki yaumiddin, itu seterusnya. Nah, apa yang sulit bagi kita? Tidak ada yang sulit sebetulnya di Islam itu. Nah, kita sendiri. Nah, itulah ada tugas, ada mazhab itu ya. Nah, itulah manfaatnya ketika ada mazhab. Nah, mazhab ini mengatakan ini agak longgar. Kenapa? Karena memang mazhab itu misalnya di tempat dia bermukim, beda dengan satu mazhab yang lain. Makanya
ada yang apa namanya, yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Nah, tapi kalau hadis Rasulullah tuh harus kita kompromikan gitu ya. Nah, sama dengan hadis bulan Syaban, misalnya ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu paling banyak berpuasa di bulan Syaban, hanya 1 hari saja puasa ya Rasulullah tuh yang tidak puasa. Terus ada juga hadis mengatakan puasa Rasulullah tuh hanya sampai 15 hari. Nah, itu tinggal kita kompromikan saja gitu. Nah, kenapa puasanya sampai yang 1 bulan itu bagi yang kuat, yang tidak kuat cukup sampai 15 hari saja. Nah, gitu ya. Nah, jadi intinya yang perlu disampaikan, tidak ada hukum-hukum Islam itu yang diberatkan. Di Islam tidak ada yang berat, semuanya mudah buat kita. Yang jelas mau atau tidak kita melakukannya. Ya. Baik, saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kita ada dialog, ada diskusi. Silahkan saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.